Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipriano Brilian Adinata dengan NIU 514725. Perkenankan, pada kesempatan kali ini, saya mempresentasikan mengenai materi terkait struktur atmosfer dari mata kuliah klimatologi laut. Untuk yang pertama-tama, marilah kita mengetahui pengertian dari atmosfer itu tersendiri. Atmosfer itu merupakan suatu lapisan gas yang berada atau menyelubungi bumi dengan ketebalannya kurang lebih 1000 km. Atmosfer sendiri memiliki beberapa lapisan, yaitu yang pertama yaitu terdapat troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan juga eksosfer dari lapisan yang paling bawah hingga paling luar. Kemudian untuk atmosfer sendiri itu terdiri dari beberapa gas, yaitu nitrogen sekitar 79,1%, oksigen sekitar 20,9%, karbon dioksida sekitar 60,03%, dan beberapa gas mulia seperti argon, helium, xenon, dan juga lain-lain. Kemudian mari kita ke lapisan yang pertama, yaitu troposfer. Troposfer merupakan lapisan yang berhubungan langsung dengan permukaan bumi, merupakan lapisan pertama yang paling dekat dengan bumi. Dan pada lapisan troposfer sendiri terjadi perubahan cuaca dan juga iklim, pembentukan awan, serta dapat sebagai tempat tinggal makhluk hidup seperti burung dan juga beberapa hewan lainnya. Kemudian, pada lapisan troposfer sendiri memiliki lapisan yang paling tipis dengan bentangnya sejauh kurang lebih 12 km dari permukaan bumi. Pada lapisan troposfer sendiri terdapat hukum gradien termik, di mana setiap ketinggian naik 100 meter maka suhunya akan turun sekitar 0,6 derajat. Di lapisan troposfer sendiri memiliki lapisan tropopause sebagai pembatas dengan lapisan berikutnya yaitu stratosfer. Kemudian lapisan berikutnya yaitu stratosfer, di mana lapisan ini merupakan lapisan yang terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet. Lapisan bagian atas stratosfer juga terdapat lapisan yaitu stratopause yang membatasi dengan lapisan atasnya. Kemudian pada lapisan ini terjadi stratifikasi suhu karena lapisan ozon pada stratosfer itu menyerap sinar matahari. Jadi terdapat kenaikan suhu karena sinar matahari diserap oleh lapisan ozon. Kemudian pada stratosfer sendiri terdapat tiga jenis lapisan, yaitu ada isotermis, lapisan panas, lapisan campuran atas, dengan stratosfer sendiri berjarak kurang lebih 12 hingga 50 km dari atas permukaan bumi. Pada lapisan ini, balon cuaca dan beberapa pesawat terbang dapat mencapai lapisan stratosfer. Kemudian mesosfer. Mesosfer itu merupakan lapisan ketiga dengan jarak 50 hingga 80 km di atas permukaan bumi. Dengan campuran yaitu seperti oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida yang sama seperti lapisan di bawahnya. Namun kandungan uap airnya sangat sedikit. Pada lapisan mesosfer, apabila terdapat meteorit yang datang ke bumi, maka meteorit tersebut akan habis terbakar pada lapisan mesosfer. Hal ini karena lapisan ini memiliki kandungan gas yang sangat padat, sehingga kekuatan gesekan antar meteorit dengan gas semakin besar dan akan menghasilkan panas yang nantinya akan membakar meteorit, sehingga akan habis pada lapisan mesosfer sebelum menyentuh permukaan bumi. Kemudian ada lapisan yang berikutnya setelah mesosfer yaitu ada termosfer, di mana lapisan termosfer merupakan lapisan dengan ketinggian sekitar 85 hingga 600 km dari atas permukaan bumi. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi, di mana sering disebut lapisan ionosfer, karena terjadi pembentukan ion positif dan juga ion negatif. Pada lapisan ini, seringkali kita menemukan fenomena alam yang sangat indah, yaitu efek cahaya atau sering disebut juga dengan aurora. Jadi fenomena alam yang terjadi di kutub utara maupun kutub selatan yang dinamakan aurora itu terjadi pada lapisan termosfer. Kemudian lapisan ini juga disebut dengan hot layer karena suhu pada
permukaan paling atas termosfer bisa mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Kita berlanjut ke lapisan berikutnya, yaitu eksosfer, di mana lapisan eksosfer merupakan lapisan terjauh permukaan bumi, yaitu dengan ketinggian sekitar 600 hingga 1000 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini, kandungan gas atmosfernya sangat rendah karena ini merupakan lapisan atmosfer paling luar, lapisan paling terakhir dari struktur atmosfer. Adapun pada eksosfer itu merupakan lapisan paling luar sehingga gaya gravitasinya sangat kecil serta tidak terdapat tekanan udara. Itu. Itu tadi merupakan struktur dari atmosfer, terdapat 5 dari yang paling bawah hingga paling luar. Mungkin begitu presentasi dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.